Pernah nggak sih kamu lihat seseorang yang pencapaiannya itu kayaknya, wah luar biasa banget terus kamu mikir, gimana caranya ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar satu rahasia di balik kesuksesan yang kadang-kadang kelihatan mustahil itu. Yuk, kita coba bedah pertanyaan ini. Kamu pasti pernah kan lihat seseorang dan mikir, kok dia bisa sampai di titik itu? Biasanya kita langsung loncat ke kesimpulan, oh pasti karena mereka punya kelebihan yang kita nggak punya. Tapi apa benar sesimpel itu? Oke, mitos pertama yang harus kita hancurin. Anggapan kalau sukses itu cuma buat mereka yang paling pintar. Ya, punya otak encer itu jelas ngebantu. Tapi sejarah itu penuh banget loh sama orang-orang jenius yang nggak mencapai apa-apa. Kenapa? Soalnya kecerdasan tanpa tindakan itu ya cuma potensi doang. Ada faktor lain yang jauh lebih menentukan. Lanjut, mitos kedua, bakat alami. Kita tuh sering banget kagum sama orang yang kayaknya dari lahir udah jago aja gitu. Tapi, coba deh bayangin. Bakat itu kayak mesin mobil yang super kenceng. Kalau nggak diisi bensin, ya nggak akan kemana-mana. Bensinnya apa? Ya kerja keras dan latihan. Jadi, kalau bukan otak dan bukan bakat, terus apa dong rahasianya? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Setelah kita singkirkan semua asumsi-asumsi tadi, semua kisah sukses, semua penelitian, ujung-ujungnya itu selalu menunjuk ke satu sifat. Satu karakteristik yang jadi benang merah di antara semua orang-orang hebat itu. Jawabannya adalah tahan gagal. Ini bukan cuma soal jadi orang kuat atau tegar ya, ini lebih dalam lagi. Ini tuh kemampuan buat ngelihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai data, sebagai pelajaran. Kemampuan buat bangkit lagi, dan lagi, dan lagi. Nggak peduli seberapa sering atau seberapa keras kita jatuh. Oke, kedengarannya emang kayak kutipan motivasi yang bagus. Tapi ini beneran bukan sekedar teori loh. Yuk kita lihat gimana konsep ini bekerja di dunia nyata, lewat cerita orang-orang yang jadi bukti hidup betapa kuatnya sikap pantang menyerah. Coba kita lihat dua contoh ini. Di satu sisi ada Cristiano Ronaldo. Banyak yang bilang waktu dia muda, ada pemain lain yang bakat alaminya lebih gila dari dia. Tapi, nggak ada satupun yang bisa ngalahin kerja kerasnya. Di sisi lain, ada Elon Musk. Coba bayangin, 3 kali peluncuran roket pertamanya itu gagal total. Perusahaannya, SpaceX, udah di ujung tanduk, hampir bangkrut. Dua dunia yang beda banget kan, olahraga sama teknologi, tapi polanya sama persis. Jadi, apa intinya di sini? Baik Ronaldo di lapangan maupun Musk di pabrik roketnya, mereka tuh sama-sama ada di titik di mana pilihan paling logis adalah, yaudah nyerah aja. Tapi mereka nggak milih itu. Yang ngebedain mereka itu bukan bakat atau modal di awal, tapi penolakan mereka buat berhenti. Titik. Coba kita pikir, seberapa sering ya kita berhenti tepat sebelum momen itu? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kita sering banget diajarin buat takut sama kegagalan, buat ngehindarin itu. Padahal, pemikiran ini justru membaliknya. Sukses itu bukan soal jalan mulus tanpa hambatan. Justru sebaliknya, sukses adalah hasil dari kita ngelewatin badai kegagalan, tapi tetap berdiri di akhir. Jadi, gagal itu bukan lawannya sukses, tapi bagian dari perjalanannya. Nah, sekarang coba kita tarik pesan ini buat kamu pribadi. Mungkin banget saat ini kamu lagi ngerasa capek, frustrasi, atau ngerasa semua usaha kamu itu sia-sia. Mungkin kamu lagi ngerasa ada di titik paling rendah. Coba deh pikirin ini baik-baik. Setiap kegagalan yang lagi kamu hadapi sekarang, bisa jadi itu adalah anak tangga terakhir sebelum kamu sampai di puncak. Ronaldo dan Musk juga pernah ada di posisi itu, di ambang menyerah. Bedanya cuma satu, mereka berani buat ngambil satu langkah lagi. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu juga akan ngambil langkah itu? Jadi, anggap aja ini pengingat buat kamu ya. Di saat kamu mulai ragu, ingat kalau kemampuan untuk terus mencoba itu adalah kekuatan super kamu yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak.